Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Hari ini kita ketemu kembali dalam Siraman Rohani Gereja Salmasi Pegangsaan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu kalau pada saat ini Tuhan, kami boleh mengambil waktu untuk kami bersama-sama merenungkan kebenaran Tuhan, merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan untuk apa yang kami baca dalam firman-Mu, dan bimbing kami untuk mengerti, memahami, dan menjadikannya sebagai penuntun dalam kehidupan kami, agar kami seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara semuanya, di bulan Juni-Juli ini ya, banyak sekali kondisi yang sangat memprihatinkan, di mana kasus COVID semakin meningkat, dan banyak sekali juga anak-anak Tuhan yang berpulang, dan kiranya untuk keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, penghiburan senantiasa. Dan untuk Bapak Ibu Saudara yang mungkin saat ini dalam kondisi terpapar COVID-19, kami terus berdoa. Bapak Ibu Saudara memiliki semangat dan terus berserah kepada Tuhan. Kami semuanya berdoa Bapak Ibu Saudara semuanya akan mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Ya, itu yang terjadi di dalam kehidupan lingkup orang gereja ya. Sebagai orang-orang anggota gereja Salmasi Pegangsaan, kita harus memiliki prinsip-prinsip yang bisa membangun, salah satunya juga mensupport teman-teman kita yang mengalami masalah dengan kesehatan karena COVID-19. Dan hari ini berkaitan dengan COVID-19 atau mungkin juga hal yang lainnya, saya mengajak kita semuanya untuk berbicara mengenai tanggung jawab sebagai anggota gereja. Tanggung jawab sebagai anggota gereja, secara khusus gereja Salmasi Pegangsaan, yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai dengan yang ke-14. 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai dengan yang ke-14. Firman Tuhan demikian: Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Ya, sebagai anggota gereja Salmasi Pegangsaan, kita memiliki tanggung jawab di hadapan Tuhan berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan. Ya, di sini yang pertama, Rasul Paulus menuliskan hal ini kepada jemaat di Tesalonika pada waktu itu, karena sangat penting sekali untuk jemaat terbiasa memberikan hal yang positif di dalam setiap pekerjaan Tuhan, khususnya di dalam bergereja. Hal apa aja yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada waktu itu? Di bagian surat pertama kepada jemaat Tesalonika, di pasal 5 ya, di pasal 5 bagian akhir penutup ya. Di situ dia mengingatkan kepada jemaat Tesalonika yang pertama, bertanggung jawab sebagai anggota jemaat adalah dengan menghormati hamba Tuhan yang melayani di tempat tersebut. Mengapa? Di situ Rasul Paulus menjelaskan bahwa mereka, hamba-hamba Tuhan tersebut yang melayani di jemaat Tesalonika adalah pribadi-pribadi yang mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Pribadi-pribadi yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan secara sepenuh waktu untuk melakukan hal yang memuliakan nama Tuhan, yaitu memimpin jemaat dalam Tuhan. Ya. Jadi hamba-hamba Tuhan yang melayani di jemaat Tesalonika pada waktu itu, mereka punya tanggung jawab untuk memimpin jemaat Tuhan dalam pengenalan akan Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus mengirimkan surat kepada jemaat supaya mereka menghormati hamba-hamba Tuhan ini yang telah mempersembahkan hidupnya untuk membangun jemaat di dalam Tuhan. Dan yang berikutnya, mereka juga mengapa harus dihormati sebagai seorang hamba Tuhan? Karena tanggung jawab hamba Tuhan adalah memberikan arahan kepada jemaat ketika mereka melakukan satu kesalahan.
Contohnya, ketika ada pertikaian. Ketika ada pertikaian, mereka bertanggung jawab mendamaikan. Ketika ada sesuatu hal yang terjadi di dalam jemaat Tesalonika pada waktu itu, mereka melakukan hal yang membuat semuanya menjadi damai. Jadi untuk itulah mereka harus dihormati. Alasan menghormati hamba Tuhan dalam jemaat Tesalonika pada waktu itu adalah karena hamba Tuhan itu adalah memimpin mereka dalam kebenaran, memimpin mereka dalam kebenaran firman Tuhan, memimpin mereka hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan yang berikutnya, karena mereka juga bertanggung jawab atas kehidupan jemaat supaya jemaat hidup seturut kehendak Tuhan, mendamaikan yang bertikai, memberikan damai sejahtera atau menguatkan jemaat yang mungkin berputus asa. Itu adalah tanggung jawab hamba Tuhan pada waktu itu. Demikian juga dengan kondisi sekarang. Kita juga harus menghormati hamba-hamba Tuhan yang melayani, di mana hamba-hamba Tuhan tersebut mengabdikan dirinya dalam pelayanan kepada Tuhan. Tetapi juga berkembang di zaman sekarang ini hamba-hamba Tuhan yang memanfaatkan jemaat Tuhan untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka menggunakan firman Tuhan juga untuk kepentingan mereka sendiri. Bahkan tidak sedikit juga jemaat yang mengeluh bahwa hamba-hamba Tuhan yang demikian ini hanya mengambil keuntungan dari mereka saja. Nah, di sini kita bisa melihat mana yang benar-benar harus kita hormati dan mana yang kita anggap bahwa ini sudah tidak benar. Carilah hamba Tuhan yang benar-benar menggembalakan, hamba Tuhan yang benar-benar menghormati kebutuhan kita untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau hamba Tuhan yang hanya mencari keuntungan dalam diri kita sendiri, kepentingan diri kita saja, menurut saya hal itu bertentangan. Hamba Tuhan tersebut bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi marilah kita menghormati hamba-hamba Tuhan yang melayani kita dalam hal spiritual, yang memimpin kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu adalah tanggung jawab anggota gereja, secara khusus gereja Salmasi Pegangsaan. Dan yang kedua, tanggung jawab anggota gereja Salmasi Pegangsaan atau anggota gereja belajar dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-14 adalah memperhatikan sesama anggota gereja. Kami juga nasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Yang pertama, kita menghormati hamba Tuhan. Yang kedua, kita harus saling memperhatikan sesama anggota gereja Salmasi Pegangsaan, secara khusus ya dalam berjemaat. Kenapa? Apa yang harus kita lakukan dalam hal ini? Yang pertama, marilah kita saling memberikan nasihat kepada yang lain. Karena nasihat-nasihat yang datang kepada kita, jika satu orang menasihati kita, kita menasihati yang lain, maka jemaat akan memiliki kekuatan iman. Semangat mereka akan bangkit. Karena apa? Satu dengan yang lain saling memperhatikan, saling menguatkan. Dan yang kedua, memperhatikan sesama anggota gereja dalam hal menghibur yang tawar hati. Kalau mungkin ada yang mengalami kelemahan iman, mungkin merasa berputus asa, sudah berusaha banyak tapi tidak berhasil. Sebagai anggota jemaat yang sama, sebagai anggota di gereja yang sama, marilah kita saling memperhatikan satu dengan yang lainnya, memberikan semangat kepada saudara-saudara kita itu, ya. Apalagi pada saat ini, dalam kondisi saat ini ya, penghiburan kepada orang-orang atau jemaat yang saat ini sedang terpapar COVID-19 itu sangat diperlukan sekali. Menanyakan kondisi mereka, mendoakan mereka, lalu kemudian memberikan perhatian yang lain kepada mereka, itu akan menjadi semangat baru bagi jemaat Tuhan yang terpapar COVID-19. Jadi, marilah kita hidup di dalam ayat ini. Yang berikutnya juga bersikap adil dan juga sabar. Jadi ketika ada konflik sebagai anggota jemaat yang sama, ketika kita mau menengahi masalah tersebut, kita tidak boleh berpihak kepada salah satunya, tapi kita harus melihat secara keseluruhan sehingga terjadi keadilan di dalam menengahi suatu persoalan.
Nah, inilah yang bisa saya bagikan kepada kita semuanya. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika pada waktu itu supaya mereka menghormati hamba Tuhan, karena hamba Tuhan itu adalah orang yang mengabdikan dirinya kepada Tuhan untuk sebuah jemaat, mengabdikan diri kepada Tuhan untuk membangun jemaat, dan kemudian hamba Tuhan itu memimpin jemaat kepada kebenaran firman Tuhan dan juga mengarahkan jemaat untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan yang kedua, kita bisa belajar tanggung jawab jemaat Tesalonika pada waktu itu, ya, ialah memperhatikan sesama anggota gereja atau jemaat. Di mana di sana harus ada menasehati, menghibur, adil dan sabar. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah Bapak Ibu Saudara sudah melakukan dua-duanya atau satu di antara dua? Atau belum sama sekali? Mari kita kembali kepada dasar firman Tuhan, bahwa segala sesuatu yang tertulis dalam firman Tuhan wajib untuk kita belajar menjalankannya dengan takut akan Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, mohon kiranya Engkau menerangi hati kami Tuhan. Engkau memberkati kami semuanya Tuhan, agar kami bisa memiliki hati yang bertanggung jawab sebagai anggota jemaat dalam hal menghormati hamba-hambamu yang melayani Engkau sepenuh waktu, yang mengabdikan diri bagi kemuliaan Tuhan, dan juga Engkau berkati kami untuk kami bisa memberikan semangat atau perhatian kepada sesama anggota yang lainnya. Kami adalah keluarga di dalam Engkau, bimbing kami Roh Kudus, agar kami setia melakukan kehendak Tuhan, menguatkan saudara-saudara kami. Dan untuk saudara-saudara kami yang sakit Tuhan, kiranya Kau berikan kekuatan dan semangat, serta kesembuhan, sehingga segala sesuatunya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kesehatan kami, hidup kami, pekerjaan kami, keluarga kami semuanya kami serahkan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.